Langkah Gibran maju Pilpres sebagai cawapres Prabowo kian menjadi sorotan karena hingga kini statusnya sebagai kader PDI Perjuangan belum juga jelas. Apa resikonya bagi kedua belah pihak jika PDIP memecat dan Gibran dipecat? Kita akan membahasnya bersama pengamat politik Universitas Airlangga, Erlangga Pribadi. Selamat malam Mas Erlangga. Selamat malam, Mbak. Mas Erlangga, ini kan Hasto tadi menyebut Gibran sudah pamit dengan Puan, itu sudah sangat gamblang, sudah jelas. Tapi detik ini kan juga belum ada kejelasan soal status ya. Apa alasannya menurut Anda? Iya, kalau dilihat secara formal, memang belum menunjukkan adanya sikap tegas, misalnya pengunduran diri atau misalnya sikap tegas untuk mengeluarkan Mas Gibran dari PD Perjuangan. Tapi kalau kita melihat dari sinyalemen yang ditampilkan, gitu, baik dari Mas Hasto atau Pak FX Rudi dan beberapa elit-elit PD Perjuangan, saya pikir bahwa PD Perjuangan sudah tegas menjelaskan tentang bagaimana posisi dari Mas Gibran dalam baik partai ataupun dalam konteks kontestasi dalam Pilpres 2024 gitu. Nah, saya pikir bahwa ketegasan itu diartikulasikan secara lebih soft gitu. Dalam artian yang dibangun argumennya misalnya adalah bahwa Mas Gibran sudah pamit kepada Mbak Puan Maharani, dan tadi sempat sebelumnya juga diutarakan oleh Mas FX Rudi dalam konteks karena Mas FX Rudi itu kemudian dalam tanda petik sayang terhadap Mas Gibran agar tidak dianggap dua kaki, maka hendaknya mengembalikan KTA. Saya pikir itu adalah suatu sinyalemen yang tegas tentang bagaimana secara lebih polite, lebih sopan, PDI Perjuangan menegaskan tentang posisi Mas Gibran. Nah, di sini tinggal kemudian kita akan menyaksikan bagaimana respon dari Mas Gibran sendiri terkait dengan hal itu. Apa Gitu, yang Mbak. menyebabkan PDIP mengedepankan unsur sayang tadi, soft sekali, gesture yang sangat Yes, sopan yes, begitu yes. ya. Kalau kita Iya, kalau kita bandingkan dengan misalnya Budiman, misalnya langsung kemudian tidak lama perkataannya jelas ada pemecatan. Kenapa Gibran ini berbeda? iya, pertama-tama juga kita harus melihat, memahami bahwa ini sudah dekat sekali dan sudah mau masuk pada momen kontestasi elektoral Pilpres 2024. Artinya, apalagi kalau yang kemudian menjadi subjek dari persoalan ini adalah Mas Gibran Rakabuming, apabila kemudian ditegaskan secara dengan sikap yang secara formal lebih jelas, lebih terang, tentu akan mempengaruhi dinamika yang akan berlangsung dalam Pilpres 2024 nanti. Artinya, sepertinya kan hampir seluruh, bahkan seluruh kalangan elit politik sudah menekankan bahwa bagaimana Pilpres ini tidak syarat dengan benturan-benturan ataupun polarisasi politik yang keras. Hmm. Nah, saya pikir bahwa sikap yang soft dari PDI Perjuangan tersebut dengan tidak meninggalkan sikap tegasnya ini memperlihatkan tentang bagaimana komitmen tersebut hendak dibangun begitu. Oke, kalau dalam kondisi seperti ini menurut Anda akan berlangsung berapa lama? Apa sih ruginya PDIP tanpa Gibran, tidak memecat Gibran secara jelas ya kalau dibandingkan dengan kasus Ya, ya, Budiman misalnya? Dan ya. dan apa kerugiannya bagi Gibran kalau kondisi ini terjadi terus-menerus? Saya pikir sebetulnya akan lebih baik bagi semua pihak untuk menegaskan posisi Mas Gibran. Gitu. Artinya bahwa dari Mas Gibran sendiri ada statement misalnya dengan mengembalikan KTA atau menegaskan bahwa saya bukan lagi kader dari PD Perjuangan karena kemudian saya menjadi pasangan dari Pak Prabowo Subianto, dan juga kemudian hal itu direspon dengan baik, dengan soft juga, tapi menekankan pada ketegasan dari PD Perjuangan. Artinya itu lebih baik bagi semuanya. Hmm. Karena kemudian apabila PDI juga tidak menegaskan sikap tersebut, ini akan memiliki konsekuensi kepada kader-kader partai ataupun pemenangan di bawah. Kebingungan Dengan maksud Anda? menegaskan, Konsekuensi ya, seperti apa? Konsekuensi kebingungan, konsekuensi kemudian memecah suara, konsekuensinya kebingungan, loyal. konsekuensi kebingungan,
konsekuensi bagaimana kemudian menjalankan strategi politik, konsekuensi tentang bagaimana kemudian dalam pemenangan, maka akan lebih baik bagi PD Perjuangan untuk memberikan sikap yang lebih tegas lagi tentunya dengan menunggu respon dari Mas Gibran. Dan demikian juga halnya dengan Mas Gibran. Artinya ada kepercayaan penuh dari koalisi yang mengusung Pak Prabowo dengan Mas Gibran tentang bagaimana sikap Mas Gibran yang lebih tegas. Gitu. Jadi sebetulnya semua pihak agar momen politik elektoral ini berjalan dengan fair, berjalan dengan masing-masing kubu ini menekankan pada strategi pemenangan yang jelas satu sama lain, dan sebetulnya juga agar terutama kepada PD Perjuangan agar tidak terkunci oleh misalnya posisi yang gamang baik dari Pak Jokowi ataupun Mas Gibran misalnya, maka lebih baik kemudian semakin dipertegas sikap tersebut. Ini gampang maksud apa maksud Anda Mas Erlangga? Karena kan juga ramai kemudian kekhawatiran bahwa dugaan PDIP ini terkesan dua kaki gitu ya, mengusung Ganjar tapi membiarkan Gibran gitu. Sebetulnya kalau kita lihat dari sikap kemarin, di sikap yang tadi ditampilkan gitu, baik oleh Mas Hasto, baik oleh Pak FX Rudi gitu. Ini menunjukkan sebetulnya sudah tampil dengan sikap ketegasan yang jelas. Gitu kan. Dalam konteks gampang itu bagaimana menempatkan apakah ini bagian dari pesaing dalam kontestasi 2024 atau bagian dari kader partai gitu kan. Dengan penegasan yang jelas saya pikir bahwa mulai dari elit kader sampai kemudian pendukung akan lebih jelas, lebih tegas memposisikan dari figur Mas Gibran Rakabuming. Oke, lebih jelas untuk semua begitu ya. Ya, Berarti yang pertama kali membuat kejelasan ini kemudian akan mendapatkan keuntungan. Terima kasih Mas Erlangga pribadi sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Pengamat politik Universitas Erlangga pribadi. Terima kasih Mas.